Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya tetap menyertai kita di dalam menjalani segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan, kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 28 Desember 2021, tertulis dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Elizabeth adalah kakak beradik yang sama-sama mendapatkan karunia besar dari Tuhan, di mana keduanya sama-sama mengandung. Tetapi keduanya sangat berbeda walaupun mengalami satu pergumulan yang hampir-hampir sama. Elizabeth, kakaknya, adalah seorang perempuan mandul yang sudah lanjut usia. Kerinduannya memiliki anak, pergumulannya yang bertahun-tahun dikabulkan oleh Tuhan, dan dia mengandung seorang anak laki-laki dengan Yohanes. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia melakukan pekerjaannya membaptis di Sungai Yordan. Dan kita ketahui Yohanes jugalah yang membaptis Tuhan Yesus ketika Yesus akan memulai pekerjaannya di dunia ini. Sementara adiknya Maria, yang dikatakan Maria adalah ibu Yesus, mengandung dari Roh Kudus. Dia seorang perempuan single yang belum menikah tetapi sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia mengandung Yesus dari Roh Kudus. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak biasa dialami oleh manusia. Seorang perempuan mandul bisa mengandung. Seorang perempuan single bisa mengandung. Semua tidak masuk akal manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah ketika Allah hendak menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Maria dan kakaknya Elizabeth, kita melihat bahwasanya Allah itu sungguh maha kuasa. Dia dahsyat dan luar biasa. Dia bisa mengerjakan apa saja di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita terus mengangkat pujian syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu membuat kita takut, membuat kita bersedih, atau bahkan membuat kita malu. Lihatlah apa yang dirancangkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak masuk di dalam pikiran manusia, tetapi Tuhan menjadikannya. Demikianlah Maria mensyukuri kehidupannya kepada Allah. Sekalipun di awal kehamilannya, Maria mengalami tekanan, Maria mengalami ketakutan. Ini adalah suatu aib bagi seorang perempuan yang belum menikah harus mengandung seorang anak. Tetapi sebagaimana Maria mendengar seruan Allah di dalam Roh Kudus, dia tahu kalau hidupnya sebagai alat untuk suatu pekerjaan yang besar bagi umat manusia. Di dalam hati yang bersyukur kepada Tuhan, Maria sungguh-sungguh mengenal betapa Tuhan itu luar biasa. Di dalam lagu pujiannya, dia mengangkatkan syukur kepada Tuhan, nyanyian pujian kepada Tuhan, mengingat dan melihat kebesaran Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan Maria. Tuhan yang maha kuasa, yang memberikan rahmat-Nya terus turun-temurun kepada orang-orang
yang takut akan Dia. Tidak ada satupun yang menghambat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Tuhan akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Dan juga Tuhan akan menurunkan kuasa orang-orang yang meninggikan hatinya, serta mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang hidup di dalam kerendahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal mungkin yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Harapan-harapan kita harus terjadi di dalam kehidupan. Tetapi percayalah, di dalam penyerahanmu kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa. Tidak ada yang tidak baik yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu, percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang mengatur, memelihara, dan mengerahkan hidupmu seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah seluruh hidupmu. Apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau cita-citakan, percayakanlah, semuanya akan indah di dalam tangan Tuhan. Jika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapanmu, percayalah, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang engkau cita-citakan. Karena apa yang diberikan Tuhan, itu adalah pemberian yang indah dan yang terbaik. Serahkan seluruh hidupmu, biar Dia yang mengatur dan mengerahkan hatimu, hidupmu di dalam kuasa kemuliaan-Nya. Dan lihatlah, kasih Tuhan akan dinyatakan, mukjizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, percayalah, kasih Tuhan kekal sampai selamanya. Dia akan terus menjadi juru selamatmu sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk melihat kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Segala sesuatu yang tidak mungkin, itu akan mungkin di dalam Tuhan. Karena itu ajar kami untuk mengerti setiap rancangan besar yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Dan kami percaya segala rancangan itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.